Jakarta, Kompas.com, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mengungkap awal mula dirinya mengakui skenario kebohongan kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ini disampaikan Sambo saat hadir sebagai saksi sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Awalnya, pasca peristiwa penembakan Brigadir J, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, skenario Sambo berjalan mulus. Banyak yang percaya Yosua tewas karena terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Namun, situasi berubah tak lama setelah Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J pada Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Saat itu, Richard mengubah keterangannya. Kepada penyidik Polri, mantan ajudan Sambo tersebut membongkar skenario atasannya. Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri, menyampaikan, "Bro, ini Richard mengubah keterangan," kata Sambo di hadapan majelis hakim. Dia bilang, "Richard sudah buat keterangan, kemudian sudah dipanggil pimpinan Polri di tim sus, tim khusus Polri, bahwa senjata dia, Richard, itu kamu, Sambo, ambil, kemudian kamu yang nembak Yosua," lanjutnya. Sambo mengaku terkejut atas pengakuan Richard itu. Namun, dia tak serta-merta mengakui kebohongannya. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri tersebut masih berkilah hingga akhirnya dia diperiksa dan dibawa penyidik Polri untuk ditempatkan di tempat khusus, Patsus. Sambo baru merasa gentar ketika penyidik mengancam akan menetapkan seluruh orang yang ada di TKP penembakan Brigadir J sebagai tersangka, tak terkecuali istrinya, Putri Chandrawati. Karena waktu itu di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka di rumah Duren 3. Istri saya, kemudian Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, dan saya, ujar Sambo. Namun, kata Sambo, ketika itu penyidik berjanji tak akan menjadikan istrinya sebagai tersangka kalau dia mau mengakui perbuatannya. Atas iming-iming itulah Sambo akhirnya luluh. "Istrimu akan kita bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya." "Saya nggak kuat, Yang Mulia," kata dia. Akhirnya, Sambo mengakui skenario kebohongannya, bahwa tak ada baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Mantan perwira tinggi Polri itu juga bilang, tidak ada peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Yosua terhadap istrinya di rumah dinas Duren 3. Akan tetapi, seiring berjalannya kasus ini, istri Sambo ternyata tetap dijadikan tersangka dan kini ikut diadili di persidangan. "Saya pikir istri saya tidak akan dijadikan tersangka karena dia kan tidak tahu apa-apa dan korban. Tapi kemudian seperti ini, Yang Mulia. Saya pasti merasa bersalah, Yang Mulia," kata Sambo. Sebagaimana diketahui, 5 orang ditetapkan sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kelimanya yakni Ferdi Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo, Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Art Sambo. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya, Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun, Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas.
Mantan perwira tinggi Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP JO pasal 56 pertama KUHP.